Baik, perkenalkan nama saya Diva Melani dengan NPM 23120111120. Saya Kaila Maharani dengan NPM 23120111265. Saya Zahra Nurul Fatimah dengan NPM 23120111082. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviana dengan NPM 23120111273. Nama saya Marisa Dalia dengan NPM 2312011028. Mengenai dasar hukum dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kasus regional Myanmar ini, itu ada Piagam ASEAN 2007 menegaskan komitmen organisasi ini untuk memajukan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan membangun kawasan yang berorientasi pada rakyat. Piagam ini menekankan penghormatan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, identitas nasional, supremasi hukum, demokrasi pemerintahan yang baik, dan hak asasi manusia. Namun, terdapat prinsip non-intervensi yang menjadi ciri khas ASEAN, menjadi hambatan utama dalam menangani Myanmar secara tegas. Lalu sebagai responnya itu ada atas kudeta Myanmar, ASEAN menyepakati adanya konsensus 5 poin pada April 2021. Dokumen ini menjadi kerangka kerja de facto dalam menangani krisis, mencakup penghentian kekerasan, dialog antar pihak, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan melalui AHA Center, dan kunjungan utusan ke semua pihak terkait. Namun implementasinya terhambat karena junta menolak bekerja sama, sehingga efektivitas konsensus sering dipertanyakan. Lalu, dalam konteks hak asasi manusia, prinsip internasional menekankan hak hidup, keamanan, dan kebebasan dari kekerasan yang banyak dilanggar sejak kudeta. Hal ini memicu kecaman internasional, termasuk resolusi PBB yang menyerukan penghentian pasokan senjata. Meskipun prinsip non-intervensi ini membatasi tindakan PBB, secara prinsip ada 4 hal yang relevan, yaitu non-intervensi ini membatasi campur tangan luar, kedaulatan memberi militer dasar klaim bahwa kudeta adalah urusan internal, demokrasi dan konstitusionalisme dilanggar dan mendesak pemulihan pemerintahan sipil, dan perlindungan HAM menuntut penghormatan terhadap hak warga, termasuk menekan pelanggaran berat seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang. Semua ini menunjukkan batasan hukum dan prinsip yang mempengaruhi respon ASEAN dan komunitas internasional terhadap krisis Myanmar. Fakta dan kronologi kasus. Kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di pemilu 2020 yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi menandai meningkatnya ketegangan politik yang berujung krisis besar. Walau pemilu diakui sah secara internasional, tetapi militer, yaitu Tatmadaw, menuduh penipuan meski Komisi Pemilihan membantah. Pada tanggal 1 Februari 2021, Tatmadaw melakukan kudeta menangkap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat sipil lainnya, memicu protes nasional Civil Disobedience Movement atau CDM yang melibatkan jutaan orang. ASEAN merespon dengan diplomasi melalui ASEAN Leaders Meeting April 2021, menghasilkan konsensus 5 poin yang menekankan pengakhiran kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan perwakilan khusus, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan ke Myanmar. Namun, junta menolak menerapkan sepenuhnya konsensus, menimbulkan kritik terhadap efektivitas ASEAN, melaporkan PBB, laporan PBB menunjukkan meningkatnya korban sipil akibat pertempuran dengan kelompok etnis bersenjata, menguji kredibilitas ASEAN yang harus menyeimbangkan prinsip non-intervensi dengan tanggung jawab atas pelanggaran HAM. Upaya lanjutan mencakup penunjukan Special Envoy ASEAN, dimulai dari Brunei Darussalam pada 2021 dengan Erywan Pehin Yusof. Kemudian Prak Sokhon saat Kamboja memimpin 2022, namun junta membatasi akses utusan ke pihak oposisi dan kelompok bersenjata, sehingga hasil konkret terbatas. ASEAN juga menerapkan boikot terhadap junta, melarang pemimpin Min Aung Hlaing hadir di KTT sejak Oktober 2021, dan membatasi representasi politik Myanmar. Tekanan internasional muncul dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memberlakukan sanksi, sedangkan Tiongkok dan India mempertahankan hubungan pragmatis. Upaya mediasi ASEAN hingga 2024 masih minim hasil, terhambat perbedaan pandangan anggota dan ketidaksiapan menghadapi konflik militer
militeristik meski ada inisiatif bantuan kemanusiaan. Krisis ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan ASEAN agar prinsip ASEAN Centrality tidak hanya menjadi retorika diplomatik. Selanjutnya yaitu analisis mekanisme penyelesaian sengketa. ASEAN menempatkan diplomasi multilateral sebagai jalur utama menangani krisis Myanmar pasca kudeta 2021. Pertemuan pemimpin ASEAN pada April 2021 menghasilkan 5 poin konsensus yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, dan kunjungan ke semua pihak terkait. Konsensus ini menegaskan posisi ASEAN sebagai fasilitator dialog, bukan memaksa, sesuai prinsip non-intervensi. Utusan khusus ASEAN diharapkan membuka komunikasi politik antara militer dan pemangku kepentingan sipil, serta memastikan akses kemanusiaan. ASEAN juga memfasilitasi negosiasi antara junta dan kelompok pro-demokrasi atau NUG. Meski keterbatasan akses dan penolakan junta membuat proses berjalan lambat tanpa terobosan signifikan, keterlibatan organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan pelapor khusus HAM memberi legitimasi normatif, tetapi jalur diplomasi regional tetap menjadi pendekatan realistis karena tidak ada mekanisme pemaksaan. Dari sisi hukum, junta Myanmar menggunakan konstitusi 2008 dan prinsip non-intervensi untuk membenarkan pengambil alihan kekuasaan. Sementara ASEAN menekankan langkah kolektif non-koersif melalui mediasi, dialog, dan bantuan kemanusiaan. NUG menolak legitimasi junta dan mendorong pengakuan mereka, menguji batas prinsip non-intervensi ASEAN. ASEAN menempuh langkah kompromis dengan membatasi kehadiran politik Myanmar dalam KTT, menunjuk non-politikal representatif dan mengosongkan kursi jika konsensus tidak tercapai. Tanpa sanksi kolektif, organisasi ini mengutamakan diplomasi damai dan mediasi yang menjaga kanal komunikasi serta akses kemanusiaan, sejalan dengan piagam ASEAN yang menyimbangkan stabilitas kawasan dengan prinsip non-intervensi. Berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan keputusan. Setelah kudeta 2021, implementasi 5 poin konsensus ASEAN menghadapi banyak hambatan. Kekerasan terhadap warga sipil terus berlanjut, menegaskan lemahnya mekanisme penegakan. Dialog konstruktif gagal karena junta menolak berkomunikasi dengan oposisi, termasuk National Unity Government, dan kelompok etnis sehingga ASEAN lebih berfokus pada manajemen konflik daripada resolusi. Bantuan kemanusiaan juga terhambat. Akses ke wilayah konflik dibatasi junta sehingga terdistribusi tidak merata dan tidak sampai ke kelompok oposisi. Junta Myanmar hanya bersedia berkomunikasi terbatas, menolak pertemuan inklusif sehingga mandat utusan khusus ASEAN tidak bisa dijalankan secara efektif. Dampak politiknya nyata, gagalnya implementasi konsensus menurunkan kredibilitas ASEAN karena organisasi dianggap tidak mampu menangani krisis internal anggotanya. Perbedaan sikap antar negara anggota Malaysia, Indonesia, dan Singapura lebih kritis, sementara Thailand dan Kamboja cenderung moderat, menimbulkan fragmentasi internal yang melemahkan posisi ASEAN sebagai satu suara. Laporan menekankan perlunya reformasi piagam ASEAN, termasuk mekanisme, sanksi, dan voting mayoritas agar organisasi tidak terjebak dalam kebutuhan menghadapi pelanggaran HAM berat. Secara hukum, prinsip non-intervensi membatasi ruang gerak ASEAN. Meskipun konsensus 5 poin dirumuskan, tidak ada mekanisme untuk memaksa junta melaksanakannya, sehingga pelanggaran HAM terus terjadi. Krisis Myanmar juga menegaskan perlunya reinterpretasi prinsip collective responsibility. Tanggung jawab kolektif ASEAN selama ini tertahan oleh kepentingan nasional anggota sehingga organisasi perlu menyeimbangkan stabilitas dengan akuntabilitas terhadap demokrasi dan HAM agar kredibilitasnya tidak melemah. Kesimpulannya, krisis Myanmar 2021 menunjukkan keterbatasan ASEAN dalam menegakkan demokrasi dan HAM. Piagam ASEAN menekankan supremasi hukum dan hak asasi, tetapi prinsip non-intervensi dan mekanisme konsensus menghambat tindakan tegas. Implementasi konsensus 5 poin gagal karena kekerasan berlanjut, dialog tidak terjadi, dan bantuan kemanusiaan terhambat. Kegagalan ini menurunkan kredibilitas ASEAN dan menimbulkan perbedaan pandangan antar negara anggota. Kasus ini menegaskan bahwa menjaga stabilitas kawasan harus disertai tanggung jawab kolektif untuk demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Maka dari itu, ASEAN perlu menyesuaikan prinsip non-intervensi dengan tanggung jawab bersama untuk memungkinkan tindakan kolektif. Mekanisme sanksi dan lembaga penegakan HAM regional harus dipertimbangkan, serta keputusan harus memiliki daya paksa nyata. Mandat utusan khusus perlu diperluas untuk berdialog dengan semua pihak, termasuk oposisi dan masyarakat sipil. Koordinasi internal melalui ASEAN Crisis Response Framework penting untuk menjaga kesatuan sikap. Dengan langkah ini, ASEAN diharapkan bertransformasi menjadi komunitas politik yang tanggap, solid, dan berorientasi pada perlindungan rakyat, serta demokrasi di Asia Tenggara.